Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita terdapat area yang cukup luas yang segera akan dibangun stasiun baru Tanah Abang dan merupakan perluasan dari stasiun Tanah Abang yang lama. Groundbreaking untuk perluasan stasiun ini sebenarnya sudah dilakukan akhir April tahun lalu. Namun hingga saat ini kita belum melihat pekerjaan yang signifikan ya. Untuk lahan sendiri sebenarnya ini adalah bekas depo lokomotif Tanah Abang dan deponya sekarang dipindah ke Cipinang. Baik, perjalanan akan kita mulai turun dari rangkaian kereta KRL yang menuju ke arah Angke dari Manggarai. Stasiun ini hanya memiliki dua peron pulau ataupun peron di mana di kiri kanannya ada rel kereta dan tinggi peron dengan rangkaian kereta ataupun lantai kereta yang ada berbeda ya. Dalam hal ini memang perlu kehati-hatian dari para penumpang pada saat turun atau naik rangkaian kereta yang ada di stasiun ini. Sebenarnya beberapa stasiun yang lain yang kita lihat juga terdapat perbedaan tinggi peron dan lantai kereta. Tentunya membutuhkan ekstra hati-hati bagi para penumpang yang misal lanjut usia, anak kecil ataupun disabilitas. Baik, Tanah Abang sendiri saat ini setiap harinya melayani 100.000 penumpang dan nanti pada saat dilebarkan stasiunnya atau ditambah stasiun baru, maka diharapkan dapat menampung 3 kali lipat penumpang yang dilayani saat ini. Nah, jumlah peron nantinya akan ada 3 ya. Di sini hanya ada 2 peron ya, pulau dengan 4 trek. Kita berada di peron sisi timur dan ini melayani kereta dari arah Manggarai, Cikarang ya ke arah Angke. Kemudian untuk sisi barat peronnya melayani kereta ataupun rangkaian kereta yang akan menuju ke arah Serpong, Rangkas Bitung dan sebaliknya. Lalu untuk kereta bandara juga lewat di sini ya sampai ke arah Duri, nanti akan kembali menuju ke arah Kalideres dan kemudian sampailah di Bandara Soekarno-Hatta. Dengan adanya 3 peron maka nanti bisa melayani 6 trek ya ataupun 6 rel kereta berada di kedua sisi peronnya. Nah, di sanalah terdapat area yang cukup luas yang tadinya bekas depo yang sudah dipagar, kemudian juga sudah dibersihkan, sudah diratakan, tinggal dilanjutkan pembangunannya atau dimulai konstruksi awal untuk membuat struktur bangunan stasiun Tanah Abang yang baru. Yang kita ketahui Tanah Abang adalah pusat ya, salah satu pusat perbelanjaan, area komersial yang sangat ramai dikunjungi oleh para pembeli ya dan juga tentunya para pedagang yang ada di Tanah Abang ini. Hal ini menjadikan Tanah Abang ya ataupun stasiunnya di sekitar sini sebagai kawasan transit oriented development dikarenakan terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dan juga mungkin pertokoan yang ada di luar stasiun Tanah Abang. Untuk akses menuju ke area di luar stasiun ataupun di sekitar kawasan Tanah Abang, di sini terdapat anak tangga dan juga eskalator. Mungkin bisa ditingkatkan jumlahnya dikarenakan yang kita lihat ya, pada saat penumpang turun dari kereta kemudian naik ke atas, biasanya membentuk antrian yang cukup panjang. Termasuk juga kalau di stasiun Duri ya, yang kalau kita perhatikan. Lalu penumpang-penumpang yang turun dari atas ingin menuju ke peron ya, ke area kereta terutama pada saat penumpang sudah penuh di peron ini untuk kedua arahnya baik ke arah Duri Angke ataupun ke arah Sudirman Manggarai, maka akan stuck ataupun juga agak berhenti ya karena cukup padat sekali. Nah, hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan diantaranya untuk melakukan perluasan stasiun Tanah Abang dikarenakan kapasitas tampung dari stasiun ini sudah saatnya untuk ditambah ataupun diperbesar. Baik, kita naik ke atas. Ini salah satu akses menuju ke area di luar stasiun Tanah Abang ya.
Kita dapat melihat bagian bawah area depo. Tadinya di sini ada lokomotif kereta, baik kereta tua ataupun mungkin kereta lainnya ya. Saat ini sudah tidak dipergunakan dan sudah ditutup areanya. Rel-rel yang ada di bagian tengah itu sudah dicabut. Yang ada adalah di sekitar sini saja. Sedangkan area yang luas itu sudah diratakan tanahnya, sudah rapi ya, siap dilanjutkan untuk proses konstruksi dari stasiun baru Tanah Abang. Stasiun ini sebenarnya sudah ada dari sejak zaman Belanda ya. Di sekitar tahun 1900-an itu sudah beroperasi sampai ke Bogor malah ataupun Buitenzorg. Baik, untuk pekerjaan dari pembuatan stasiun Tanah Abang yang baru ini sebenarnya itu ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama adalah pihak Kementerian Perhubungan ya. Tugasnya adalah membangun gedung stasiun baru, jalan kereta api, fasilitas operasi kereta termasuk rel, persinyalan, serta jembatan penyeberangan orang seperti ini nih. Kemudian ada bagian Pemprov DKI yang akan membangun pelebaran jalan ya, kemudian fasilitas integrasi antar moda, serta yang berikutnya adalah KAI ya. KAI sendiri ataupun Kereta Api Indonesia membangun area parkir, penataan e-ticketing, pembangunan plaza dan halaman stasiun serta fasilitas intermoda berikut kanopinya. Turun dari JPO, kini kita berada di area entrance ataupun area keluar masuk dari para penumpang yang terhubung ke jalan besar yaitu Jalan Jati Raya di sekitar Cideng. Nah, sebenarnya ada akses yang lain juga melewati area Pasar Tanah Abang. Di sana ada bangunan stasiun Tanah Abang yang lama. Nanti kita akan ke sana. Di area ini ya, di entrance-nya banyak terdapat gate yang berfungsi untuk validasi penumpang ya, baik masuk ke dalam area stasiun ataupun keluar. Satu ciri khas yang selalu kita perhatikan di stasiun-stasiun kereta adalah kipas yang cukup besar. Ya, tidak hanya di Jakarta, kita juga melihat kipas-kipas besar ini di luar negeri. Kemarin kita lihat di Malaysia. Baik, kita telah keluar dari stasiun Tanah Abang dan di sini sebenarnya ada koridor yang disediakan untuk para penumpang menuju ke pick up point dari kendaraan online ya, ataupun taksi online, ojek online, dan lainnya. Sedangkan yang lebih dekat aksesnya ini adalah ke integrasi moda transportasi angkutan kota. Ada halte Transjakarta tadi yang benar-benar berada di pintu keluar masuk, kemudian Jaklingko, dan juga angkutan kota lainnya yang berada di plaza di dekat koridor ini ya. Tadinya koridor ini punya dinding-dinding di bagian kiri, dan dinding-dinding tersebut ya itu pecah-pecah, entah bagaimana ceritanya sehingga akhirnya dibongkar ini ya. Dan area bagian dalam ini dimanfaatkan untuk parkir kendaraan ya, terutama yang di sana yang kita lihat adalah kendaraan roda 2 dari driver ojek online ya. Sebenarnya selain ojek online juga terdapat ojek pangkalan atau opang yang berada lebih dekat ke stasiun. Namun dengan pemisahan area ini tentunya lebih aman, lebih tertib ya, agar semua mendapatkan porsinya dalam mencari nafkah di sekitar area stasiun. Termasuk juga angkutan kota yang ada di sini. Sayang sekali memang banyak sampah-sampah yang kita lihat di sekitar lajur-lajur angkutan kota yang ada. Jadi memang perlu lagi ya untuk meningkatkan kesadaran bersama, baik para penumpang, para pemakai jasa transportasi, para pengguna transportasi, dan juga para pengendara dari transportasi itu sendiri menjaga kebersihan yang ada. Tadi kalau kita sedikit berjalan ke arah dalam ya, yang pernah kita coba di sini langsung berbau pesing biasanya. Berarti area ini membutuhkan toilet umum ya. Sehingga mungkin masyarakat yang butuh cepat ingin buang air kecil dapat ke sana dan tidak buang air kecil di mana-mana. Trotoar yang ada di sepanjang koridor ke arah samping dari area depo stasiun di sini cukup baik, walaupun ada beberapa
area yang dipakai oleh para PKL. Nah, satu lagi mungkin dapat dikonsentrasikan ada lokasi binaan untuk para PKL atau pedagang kaki lima sehingga mereka dapat berkumpul di sana. Para penumpang langsung membeli di area tersebut. Jadi tidak menggunakan trotoar untuk berjualan. Kita sudah berada di Jalan Taman Jati Baru dan ini merupakan area bagian samping dari depo stasiun ke arah utara ya. Kemudian di bagian kiri kita sudah lihat adanya bangunan baru ya. Hanya saja ini tentu bukan bangunan dari stasiun Tanah Abang yang baru. Bangunan ini mungkin adalah bangunan yang dipakai untuk para pekerja ya, berkantor, berkoordinasi, persiapan pembangunan dan seterusnya. Baik, kita akan naik ke JPO, kemudian nanti dari atas kita dapat melihat lebih banyak area-area yang dibangun, termasuk mungkin persiapan-persiapannya. Jembatan penyeberangan orang ini menghubungkan kawasan Cideng Tanah Abang dengan area di seberang rel, serta juga bisa menyeberang lagi ke arah Jatipulo ya, masuk Palmerah, Jakarta Barat setelah Kanal Banjir Barat ataupun KBB. Baik, kita sudah berada di atas. Di sini kita dapat melihat langsung area yang akan dibangun stasiun Tanah Abang yang baru. Ada 2 lantai dengan luas bangunan utama 12.000 meter persegi. Daya tampung tadi sampai dengan 300 penumpang, 3 kali lipat dari jumlah penumpang yang ada saat ini yang dilayani oleh stasiun Tanah Abang. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah nanti relnya ya? Apakah akan dibelokkan ke area bagian bekas depo ini yang menjadi stasiun baru, trek-treknya, atau tetap berada di bagian tengah, kita belum tahu. Perluasan stasiun ini diharapkan tentunya juga dapat meningkatkan ya waktu tunggu kereta yang ada di stasiun Tanah Abang ini. Kalau tidak salah, headway-nya ataupun waktu tunggu keretanya khusus untuk nanti kereta lintas Serpong ya bisa mencapai 3 menit sekali dari sebelumnya 7 menit. Tentunya hal ini sangat membantu para penumpang ya lebih cepat dalam mobilitas. Baru saja rangkaian kereta dari arah Duri Angke. Stasiunnya baru ya kan. Target dari pengerjaan stasiun ini adalah selesai di akhir 2024. Namun kalau kita lihat di sini ya, kita akan pantau bersama lah ya. Yang ada baru bangunan yang ini, kemudian area yang cukup luas yang belum dibangun. Apakah akan selesai di akhir 2024? Nanti kita akan lihat dari waktu ke waktu. Yang jelas komitmen dari Kementerian Perhubungan ya, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Pak Rizal Wasal menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan bersama dengan Pemprov DKI dan juga PT KAI terus berupaya untuk menaikkan tingkat pelayanan kepada para penumpang yang ada di stasiun Tanah Abang ya, yang naik turun baik dari sisi kemudahan, kenyamanan maupun aksesibilitas ataupun dari segi akses. Baik akses ke jalan utama Jalan Jati Baru Raya, kemudian ada akses di sekitar taman di sini yaitu Jalan Taman Jati Baru. Serta integrasi akses stasiun yang sudah ada saat ini menggunakan jembatan penyeberangan yang cukup panjang ke arah Kebonjati ataupun ke arah Pasar Tanah Abang. Di sana jembatan penyeberangan tersebut dipergunakan juga untuk para pedagang berjualan ya di lorong yang ada. Satu rangkaian kereta bergerak ke arah Duri Angke. Di bagian bawah menjelang ke arah stasiun yang kita lihat di sini banyak sekali tempat trek-trek yang bisa dilakukan manuver ya oleh rangkaian kereta untuk berpindah jalur. Adapun nilai investasi yang dikeluarkan untuk perluasan stasiun Tanah Abang tahap 1 ya, kita belum tahu nih tahap 2 seperti apa, adalah 380 miliar. Jadi itu termasuk dana untuk pembangunan gedung stasiun ya ataupun bangunannya. Kemudian ada tadi perlintasan keretanya, signaling, lalu akses ya, akses yang ada di sekitar stasiun kereta.
Baik, setelah kita menyeberang stasiun kereta, di sini ada jalan inspeksi yang berada di samping dari Kanal Banjir Barat. Hanya saja memang di jalan ini kita lihat banyak bangunan-bangunan yang berada di pinggir area tersebut. Harusnya tidak ada ya, karena jalan inspeksi sendiri akan berfungsi untuk akses yang dilalui oleh kendaraan-kendaraan ataupun alat-alat berat yang dipergunakan untuk proses-proses operasional dari si sungai. Biasanya pengerukan dan juga pembuangan dari tanah-tanah galian, sedimentasi, serta sampah-sampah mungkin yang ada di sekitar kali tersebut. Baik, kita kembali ke arah sini, ke arah pick up point dari ojek online ya. Di sini ada parkir ya di pinggir dari area koridor dan juga trotoar, mungkin bisa dikonsentrasikan di bagian dalam karena sudah ada lahan. Kemudian untuk jalur-jalur angkutan kota di sini ataupun angkot-angkot warna biru, sebenarnya angkotnya sudah rapi ya, menata kendaraannya sesuai dengan jalurnya paling tidak. Namun yang kita lihat adalah jalannya di sini kotor dan banyak sampah ya. Nah, hal inilah yang perlu juga ditingkatkan kesadarannya tadi bagi masyarakat yang ada untuk tidak membuang sampah. Bukan cuma di sini, kita juga lihat sampah-sampah di stasiun Beos Kota beberapa waktu lalu, di mana banyak sampah-sampah plastik, bekas botol minuman, kertas, itu dibuang di sekitar area taman-taman ataupun pohon yang ada di pelataran dari stasiun Kota Beos. Tentunya hal inilah yang perlu dijaga bersama sehingga Jakarta menjadi lebih bersih. Ojek pangkalan tuh ada di mana? Di Tanah Abang ada di sini ya, dan sudah ada area parkirnya bagi para opang untuk menunggu para penumpang yang keluar dari stasiun yang tidak memesan ojek online atau juga tidak naik angkutan lainnya. Bagian pelataran dari stasiun di sini juga terdapat para pedagang. Nah, ini yang perlu dikonsentrasikan sehingga kebersihannya dapat dijaga bersama, kemudian tidak memenuhi area-area yang dilewati oleh para pejalan kaki. Untuk Transjakarta di sini sudah ada semacam shelternya sendiri, ada akses yang bisa dipergunakan oleh masyarakat dengan tapping sehingga masuk ke area kawasan area tunggulah dari bis tersebut. Baik, kita tidak jadi masuk ke dalam, kita akan lihat akses satu lagi dari stasiun Tanah Abang yang bisa dilewati oleh masyarakat dengan naik ke lorong ya, lorong tadi jembatan penyeberangan yang ada para pedagang di sana. Biasanya trotoar-trotoar yang kotor ini ya, yang kita lihat di beberapa lokasi itu ada bekas minuman kopi, ada bekas minyak tumpah. Nah, dengan adanya lokasi-lokasi khusus konsentrasi dari para pedagang, area ini tidak lagi kotor ya, harusnya seperti itu. Seperti yang kita lihat di beberapa stasiun-stasiun lah di luar negeri yang ada di video-video kita sebelumnya. Kita akan naik jembatan penyeberangan ini ya, nanti kita akan melihat area di dalam lorong jembatan penyeberangan multiguna mungkin ya, karena itu di bagian atas sudah cukup lebar dan besar. Lalu jembatan tersebut juga terhubung dengan Sky Bridge mungkin ya, jembatan udara yang besar di sana yang warna biru itu terhubung dengan stasiun Tanah Abang yang lama. Akses menuju ke sana bisa lewat pinggir area stasiun tadi atau juga di seberang di sini nih ya. Jembatan penyeberangan multiguna Tanah Abang sama ya, JPM namanya. Namun jembatan ini kalau kita lihat memang dibangun sudah cukup lama dan tentunya berguna bagi masyarakat serta para pedagang yang ada. Kondisi stasiun pada hari ini adalah hari Minggu, cukup sepi ya, dikarenakan ini hari libur dan memang para penumpang itu biasanya lebih banyak ke pusat kota Jakarta di acara Car Free Day misalnya seperti itu. Kita sudah sampai di atas dan ini adalah jembatan penyeberangan multiguna di mana kita lihat banyak para pedagang punya kios-kios kecil. Kemudian juga
baju-baju yang dijajakan ya, pakaian-pakaian bagi para calon penumpang mungkin atau para pengunjung Tanah Abang, pasar Tanah Abang yang juga ada di ujung sana. Melewati area ini bisa membeli ya atau melihat-lihat dari barang dagangan berupa tekstil dan juga pakaian. Cukup luas ya ternyata, dan di bagian atas punya atap yang cukup tinggi sehingga ventilasi kemudian sirkulasi udara juga cukup baik. Nah, kita sudah sampai ke area akses masuk ke stasiun Tanah Abang yang lama. Ini adalah bangunan cukup bersejarah harusnya, dikarenakan dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Seperti stasiun-stasiun yang lainnya yang memiliki bangunan bersejarah itu hanya dipugar, direstorasi karena merupakan bagian dari cagar budaya yang memang dijaga. Ini satu lagi, kita lihat kipas besarnya di bagian atas. Baik, kita akan masuk kembali ke area dalam stasiun. Nantinya kita akan naik ke rangkaian kereta ke arah Sudirman dan Manggarai. Di sana kita akan melihat kembali area pinggir kereta ya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi pihak KAI, kemudian Pemprov DKI untuk dapat menata kawasan-kawasan yang berada di dalam jalur kereta sendiri ya, karena area ini dilewati tentunya oleh para penumpang yang menaiki KRL, kemudian para penumpang yang juga menaiki kereta bandara. Nah, untuk kereta bandara ataupun KRL sendiri sebenarnya bukan cuma warga negara Indonesia yang melihat ya, juga ada warga negara asing. Nah, yang ke bandara akan memperhatikan area-area yang di kiri kanan rel atau di pinggir rel itu ada bangunan-bangunan, kemudian juga ada tempat-tempat yang dipakai untuk membuang sampah ya, serta ada area-area berdagang juga ya, menaruh. Nah, seperti ini contohnya, menaruh barang dagangan ya. Kalau ini kan tempat sampah ya di pinggir rel. Hal ini cukup perlu diimprove oleh Indonesia agar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya ya, sehingga bukan hanya kawasan-kawasan protokol ya seperti Sudirman, Tamrin yang menjadi bagus, tapi merata lah paling tidak, ataupun walaupun tidak sebagus Sudirman tapi bersih lah paling tidak. Terima kasih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.